Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rara Anggraini, NPM C1B018055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang leasing. Jadi, apa sih pengertian leasing? Leasing merupakan pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah jika Anda membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu, misalnya mobil, itu dapat dibeli secara kredit melalui leasing atau disewa. Pihak leasing dapat membiayai keinginan Anda sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Leasing juga dapat diartikan sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berkala dan juga bisa menjadi hak milik perusahaan untuk memperpanjang waktu berdasarkan sisa uang yang ada dan telah melalui kesepakatan bersama. Jadi leasing ini merupakan suatu perjanjian antara pemilik leasing atau lessor dan nasabah atau lease. Pihak lessor yang menyediakan barang yang akan digunakan oleh lease sebagai modal. Kemudian imbalan untuk lessor berupa bayaran sewa oleh lease dalam waktu tertentu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis leasing. Yang pertama itu ada kapitalis. Kapitalis merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Leasing jenis ini, nasabah atau lease yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, sehingga lease bebas menentukan barang apa yang ia inginkan. Kemudian, lease juga yang melakukan negosiasi langsung dengan supplier barang tentang harga dan syarat-syaratnya. Setelah selesai proses negosiasi antara lease dan supplier, maka lessor akan memberikan uang kepada supplier untuk membayar barang. Kemudian lease akan membayar sejumlah uang modal kepada lessor sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Jenis yang kedua ada operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lessor yang memberikan barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Lease hanya membayar rental atau sewa barang saja. Harga barang dan biaya-biaya lainnya lessor yang membayarnya. Jenis yang selanjutnya ada sales type lease atau lease penjualan. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Biasanya penjualan lease ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Jenis selanjutnya ada leverage lease. Jenis ini itu dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan credit provider. Jadi lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20-40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Selanjutnya ada cross border lease. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor dan lease terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara yang berbeda. Biasanya barang yang dileasingkan dalam cross-border lease adalah barang yang memiliki nilai yang besar. Contohnya adalah pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan leasing. Beberapa manfaat dan keuntungan menggunakan leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fleksibel. Perusahaan leasing sistemnya kontrak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Kemudian besar pembayaran dan jangka waktu pembayaran juga dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Kita dapat membuat kesepakatan sendiri dengan pihak leasing atau sesuai dengan kemampuan perusahaan kita. Yang kedua adalah tidak diperlukannya jaminan. Sesuatu yang menarik dari leasing ini adalah tidak meminta jaminan dari lease. Namun kita dapat memiliki hak atas barang modal berdasarkan aktiva yang di-lease. Pendapatan dari aktiva itu sendiri yang merupakan jaminan dari lease tersebut. Selanjutnya adalah cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing sangat sederhana sehingga pelayanannya pun sangat cepat dan mudah sehingga mempermudah dalam pembiayaan.
lease akan dengan mudah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Selanjutnya ada capital saving. Capital saving yaitu leaser membiayai 100% untuk barang atau modal yang kita butuhkan. Dengan adanya pembiayaan oleh leaser, maka dapat menghemat modal bagi perusahaan lease, sehingga modal yang dimiliki oleh lease dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Selanjutnya adalah pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Ini yang menarik, pembayaran angsuran dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Pembayaran lease dihitung dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Selanjutnya ada sebagai pelindung inflasi. Leasing juga dapat menghindari risiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. Jadi lease sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajiban atau hutangnya. Baiklah, jadi itu dia tadi materi leasing yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.